tahun 94 itu bulannya kalau nggak Agustus mungkin September, saya lupa tuh. Belum mendengar dari kepala desa bahwa nanti ada mahasiswa yang akan ber-KKN di Desa Kelacak. Nah, kami menyambut baik. Kemudian tim KKN itu didatangkan di balai desa untuk dikenalkan para tokoh masyarakat, lembaga-lembaga RT RW, termasuk kami perwakilan dari pemuda. Salah seorang alumni Universitas Gadjah Mada, UGM, Fakultas Hukum Angkatan 1982 bernama Lukman, mendesak dibuka lokasi tempat mantan Presiden Jokowi KKN. Seperti halnya Anies Baswedan sangat jelas di mana mantan Menteri Pendidikan itu melakukan kuliah kerja nyata. Anies Baswedan KKN di Desa Kracak pada tahun 1994. Teman-teman seperjuangan Anies Baswedan semasa KKN mulai dari kepala desa, tokoh desa, dan warga desa. Mereka bercerita bagaimana 31 tahun silam Anies Baswedan menjalani KKN di Desa Kracak Banyumas. Lukman menegaskan bahwa pembuktian paling sederhana terkait keabsahan status akademik Jokowi bisa dilakukan melalui data pelaksanaan kuliah kerja nyata, KKN, yang merupakan bagian wajib dari proses pendidikan di UGM. Kalau memang Bapak Jokowi pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan lulus bergelar insinyur, tolong dibuka di mana dia melaksanakan KKN, kata Lukman. Ia menyebutkan bahwa masa KKN biasanya berlangsung selama 3 bulan. Dan pengalaman tersebut akan selalu membekas bagi para mahasiswa, karena menjadi bagian penting dari tahapan kelulusan. Itu saja cukup, yang lain saya tidak mempedulikan, mau ijazah hilang, asli, palsu. Kalau KKN itu rata-rata 3 bulan Pak, tukasnya. Lebih lanjut, Lukman menyatakan bahwa tidak mungkin seorang lulusan UGM melupakan lokasi atau pengalaman saat menjalani KKN. Mendengar dari kepala desa bahwa nanti ada mahasiswa yang akan ber-KKN di Desa Kelacak. Nah, kami menyambut baik. Kemudian tim KKN itu didatangkan di balai desa untuk dikenalkan para tokoh masyarakat, lembaga-lembaga RT RW, termasuk kami perwakilan dari pemuda. Pada waktu itu desa kami ini masih tahun 90 itu masih cukup terbelakang. Karena jalan juga belum beraspal, beberapa irigasi belum tersentuh. Lalu ada juga problem-problem di bidang pendidikan. Melihat kesulitan-kesulitan yang ada pada kami, terutama MCK loh, di tempat kami itu rata-rata pada tahun 90 ini itu MCK itu sangat kurang. Bahkan banyak yang tidak memiliki, sehingga agak kesulitan untuk menempatkan orang-orang. Dan saya sudah terbiasa tempat saya ini menjadi tempat singgah atau tempat berdiam dari mahasiswa-mahasiswa KKN. Nah, sehingga ketika mendengar itu, kami senang dan segera ingin lihat. Maka begitu dikenalkan di balai desa itu, wah, saya malamnya langsung mengadakan pertemuan dengan para pemuda dan langsung mengundang mereka. Saya sama Mas Anies sebelumnya belum saling mengenal. Jadi kita kenal setelah bersama-sama KKN di Aji Barang, begitu di Desa Kelacak. Karena sama-sama dari UGM, cuman ya sama seperti itu, cuman dengar adalah Mas Anies adalah dulu ketua senat gitu. Jadi saya mengenal lebih dalam lagi ya setelah satu KKN, karena kebetulan satu rumah dengan Pak Anies begitu. Jadi waktu itu kan 6 orang ya, dua putri, 4 putra. Yang 4 putra ini ada dalam satu kamar selama 3 bulan. Jadi ritualnya dari mulai bangun pagi sampai dengan tidur lagi itu kita tahu persis ya, mengenal sosok satu sama lain. Ini rumah saya, ya, yang dulu tempat Mas Anies KKN di sini tahun 94 gitu. Nah, rumah saya itu dulu cuma sekian aja. Ini dulu tempat
beliau menginap di sini dulu. Ini dulu Mas Anies beserta 3 orang temannya itu kalau tidur di sini pakai tikar. Iya. Ya seperti ini waktu itu. Masih sama kayak dulu, Pak? Iya masih. Cuman ini sekarang dibuat anak-anak untuk main PS. Iya. Dulu tidur di sini kelemprak saja pakai tikar. Pagi bangun. Ya, kamar mandinya di sebelah sini. Nah, yang sebelah sini ini untuk yang perempuan, 2 orang perempuan di sini. Di kamar ini 2 orang. Yang di sana 4, di sini 2. 6 orang, Pak ya? 6 orang. Terus kamar mandinya di sini. Kalau mandi ya dulu, tapi sudah ada ada 2, 1 ini, 1 lagi ini, 2. Nah, Tapi pokoknya dulu suka mandi di sungai, Pak? iya kecuali mandi di rumah juga beliau sering mandi di sungai. Ini ruangan ini belum ada dulu, masih kosong. Dan di sini ini ada rumah belakang yang buat rapat-rapat. Ini ada ruangannya, saya tunjukin dulu. Ini dapurnya dulu di sini. Iya, ini dulu ruang rapat. Ini lagi direnov, ya. Dulu kamar-kamar. Ini tempat ini belum menjorok sini, masih ke sana lurus dengan itu. Jadi ini ruangan separuh ini bisa untuk rapat, memuat sampai 30-40 orang. Ini ruangannya panjang, cukup panjang. Di sini dulu papan tulis biasanya untuk menerangkan sesuatu itu di sini. Beliau bersama teman-teman biasanya mengadakan acara-acara tempat duduk berderet ke sana. Bisa menampung sampai 30-40 orang. Makan di sini, ya. Ini ruang makan sekaligus ruang tamu, ruang makan di sini. TV-nya dulu masih TV kecil lah, TV kecil. Orangnya kalem begitu, jadi kalem, banyak ide, ngomong seperlunya gitu. Banyak senyum. Istilahnya senyum bersahabat itu loh. Jadi kalau ketemu senyum, lalu kalau ketemu saya biasanya itu nepuk pundaknya ini dengan kata-kata Masya Allah, Mas Wanto. Kalau kasih salam itu salam hangat pasti itu. Salam hangat untuk teman-teman, salam hangat untuk semua. Gitu. Kemudian gaya bicaranya itu tertata betul kelihatannya. Jadi, sampai kepada gaya tangannya, kemudian pegang pulpennya gitu, kelihatannya ditata betul gitu. Jadi kalau dia ngomong di depan umum, sekalipun itu kepada orang desa, tidak menyepelekan saya berhadapan dengan orang desa atau saya dengan pemuda desa, itu tidak. Tapi justru sangat bersahaja. Kemudian kalau ada orang bertanya, Mbak, itu dia perhatikan itu. Lalu tangannya nih mesti utik gitu. Oh, ternyata ngobrol sama Mas Anies itu apa ya? Sangat menyenangkan. Jadi dia itu pendengar yang baik. Dia pendengar yang baik. Terus kalau diajak ngobrol itu responnya itu sangat baik. Saya baru sekali itu. Wawasannya luas ya. Wawasannya luas sekali Dan wawasannya. yang saya ini, dia itu pendengar yang baik. Apapun yang saya ceritakan, dia dengarkan dengan baik. Habis itu dia respon dengan sangat baik juga. Saya sempat sampai ngobrol itu ada kalau 2 jam. Cuman berdua. Sekalian menunggu beliau ini bangun dari tidur. Jadi beliaunya tidur pulas, jadi Kok Ratu cerita kendis ya? menang baik. Tidak berkeluh kesah, jadi selalu senyum. Saya yang paling heran itu, paling sampai sekarang kalau melihat itu, orang ini saya pengen lihat dia. Itu lihat saya itu kapan marahnya itu. Gak pernah bilang marah. Gak pernah ngobrol-ngobrol yang bertindak keras, enggak. Bisa dengan cepat beradaptasi ya, bisa langsung tune in dengan teman meskipun baru ya. Jadi saya melihat ada suatu rasa atau aura persahabatannya itu tinggi.